Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cinta bagi kita mungkin hanyalah sebuah kata. Namun Rabitul Adawiyah melihatnya berbeda. Rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya. Tak hanya lewat lisan, tapi yang mengungkapkannya dengan perbuatan. Sikap patuhnya kepada Allah sungguh membuat kita cemburu. Suatu hari, terjadilah dialog antara Rabitul Adawiyah dengan malaikat Munkar dan Nakir yang sukses membuat kita terpana. Siapakah Rabitul Adawiyah itu? Seperti apa dialognya? Dan kenapa malaikat Munkar dan Nakir kaget? Siapa sosok Rabitul Adawiyah? Rabi'ah lahir pada 713 hingga 717 Masehi atau 95 hingga 99 Hijriah di kota Basrah. Tak seperti wanita pada umumnya, Rabitul Adawiyah adalah sosok ahli ibadah. Jika kita sering menangis karena kecewa dengan orang lain, Rabitul Adawiyah menitikkan air mata dari jalan yang berbeda. Ia kerap kali meratapi kesedihannya ketika mengingat kekurangan-kekurangan serta dosanya di mata Allah. Masihkah sosok ini kita temui di dunia nyata? Mungkin terdengar lucu di telinga kita, namun ternyata jika mendengar cerita tentang neraka, Rabi akan langsung jatuh pingsan. Perasaan ini tentunya tidak dimiliki oleh setiap orang. Sahabat beriman, jika Anda mendengar cerita neraka, bagaimana tanggapan Anda? Karena hal ini, sosok Rabitul Adawiyah dapat dikategorikan sebagai khawasyul khawash atau orang-orang istimewa. Lain lagi dengan persoalan istighfar dan pengampunan dosa. Kalau kebanyakan orang beristighfar atau meminta ampunan Allah atas dosa, Rabi'ah beristighfar untuk ibadah yang tidak sempurna. Rabi'ah menganggap ibadahnya penuh kekurangan, baik secara lahiriah maupun secara spiritual, karena masih tercampur niat-niat yang kurang tulus dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Sementara saat menunaikan sholat, terkadang masih terbersit hal-hal duniawi. Tak jarang kita meninggalkan sholat karena mengejar hal-hal yang bersifat semu. Maka dari itu, setelah sholat, istighfar juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ahli makrifat. Dalam riwayat, para sahabat bercerita bahwa Rasulullah SAW beristighfar 3 kali tiap selepas sholat wajib. Maksudnya, menetapkan syariat istighfar usai beramal bagi umatnya sekaligus mengingatkan akan ketidaksempurnaan ibadah mereka. Mungkin bagi sebagian orang, termasuk kita, kehidupan Rabi'ah begitu sunyi atau menyedihkan. Namun satu hal yang patut membuat kita cemburu, Rabi'ah telah membebaskan dirinya dari dunia dan memprioritaskan akhiratnya. Meski sepi, hidupnya selalu ditempuh dengan jalan berkah dan sufi. Bahkan saking cintanya kepada Allah, ia telah mencapai tingkat makrifat. Seorang penulis, Qandil, mendeskripsikan Rabi'ah sebagai perempuan yang hatinya dipenuhi hikmah dan akalnya disinari ilmu laduni. Namun apakah Rabitul Adawiyah hanya pandai dalam ilmu sufi? Ternyata tidak. Dia juga menguasai ilmu agama lainnya, seperti fikih, ilmu tafsir, dan hadis. Meski berstatus wanita, namun ide-idenya selalu didengarkan. Para ulama banyak yang berdiskusi kepadanya dalam majelis-majelis. Lalu pernahkah Anda mendengar kisah-kisah ajaib dari sosok ini? Sekilas kisah ini mungkin hanya ada di dunia dongeng. Namun Rabitul Adawiyah merasakannya secara langsung. Saat Rabi'ah tengah berjalan-jalan di pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekati. Hanya saja, tak satu pun hewan tersebut menyerangnya. Sebaliknya, semua binatang itu jinak di hadapan sang ulama. Pada suatu hari, Rabi'ah melakukan perjalanan haji ke Mekah naik unta. Di tengah jalan, unta yang dinaikinya mati. Ia lalu berdoa kepada Allah dan ajaibnya, tak lama kemudian, unta tersebut bisa kembali. Sungguh menakjubkan. Pernah juga, suatu hari, Hasan Al-Basri mengajaknya melakukan sholat di atas air. Bagaimana mungkin? Logika manusia, siapapun yang sholat di atas air, pasti akan tenggelam. Namun Rabi'ah menyanggupi ajakan tersebut. Ia lalu melemparkan sejadahnya serai terbang di atasnya. Sejarah Islam mencatat, Rabi'ah sebagai salah satu ulama sufi paling disegani. Bahkan pemikiran serta ibadah spiritualnya masih banyak dikaji hingga sekarang. Memasuki usia ke-80, fisiknya melemah. Tubuhnya begitu kurus, sehingga hampir jatuh ketika berjalan. Tempat sujud Rabi'ah persis seperti tempat genangan air. Tempat sujudnya selalu basah dengan air mata. Rabi'ah sering terlibat percakapan dengan Sufyan Ats-Tsauri. Suatu ketika, ia mendengar Sufyan Ats-Tsauri yang merasa prihatin kepada dirinya. Rabi'ah lalu menjawab,
Betapa kecil kesedihan itu. Andai aku bersedih, niscaya tidak ada kehidupan di sana. Sufyan Ats-Tsauri pernah berdoa di dekat Rabi'ah. Ya Allah, berikanlah ridhomu padaku. Rabi'ah menanggapinya. Apakah kau tidak malu kepada Allah dengan meminta ridhonya, sedangkan dirimu tidak ridho atas ketentuannya? Sufyan Ats-Tsauri kemudian beristighfar. Kawan yang menunggunya meninggalkan kamar tempat Rabi'ah sedang berbaring menghadapi sakaratul maut. Dari luar, terdengar suara Rabi'ah yang sedang bergumam. Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada penciptamu dengan bahagia. Kata-kata ini merujuk pada Al-Quran, Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi. Lalu masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Beberapa saat kemudian, tidak lagi suara yang kedengaran dalam bilik Rabi'ah. Lalu mereka membuka pintu bilik itu dan mendapatkan Rabi'ah yang telah pulang ke rahmatullah. Rabi'ah wafat sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Ia wafat pada usia 83 tahun. Rabi'ah ingin memastikan kafan pembungkus jenazahnya berasal dari harta yang jelas. Oleh karena itu, ia telah menyiapkan jauh-jauh hari kain kafan yang kelak membungkus jenazahnya. Ia semasa hidup meletakkan kain kafan itu di depannya, tepatnya di tempat sujudnya. Jasad Rabi'ah Al-Adawiyah dimakamkan di rumah tempatnya meninggal dunia. Lokasinya termasuk kota Basrah. Saat jenazahnya dibawa ke liang lahat, lautan manusia mengiringi. Mereka berasal dari beragam kalangan, mulai dari pemimpin politik, ulama, para sufi, dan kaum papa. Kehidupan Rabi'ah rupanya tidak hanya menggetarkan orang Islam atau generasi di zamannya, namun orientalis, Louis Massignac, bahkan juga ikut memuji kehidupan Rabi'ah sebagai suatu kehidupan yang menyebarkan harum wangi ke orang-orang sekitarnya. Sampai kini, ajaran-ajaran tasawuf perempuan tersebut masih bergema dan dipelajari, khususnya mengenai cinta dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, sepeninggal Rabi'ah, hal-hal apa saja yang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir? Setelah Rabi'ah meninggal dunia, sebuah riwayat menceritakan ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi. Rabi'ah ditanya, "Rabi'ah, bagaimana engkau menghadapi malaikat Munkar dan Nakir?" Rabi'ah menjawab, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Lalu ia menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tak pernah lupa kepadamu. Tapi mengapa engkau mengirimkan utusan sekedar menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku?' Lalu malaikat Munkar dan Nakir pun bergegas dan melaporkan perkataan Rabi'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah pernah ditanya, kapan seorang hamba dikatakan ridho atas ketentuan Allah? Ia mengatakan, ketika musibah membuatnya bahagia, sebagaimana kebahagiaannya ketika mendapat nikmat. Di tengah luapan rindunya yang tak terkendali, Rabi'ah pernah melontarkan kalimat ini dalam munajatnya, 'Apakah dengan api aku harus membakar hati ini yang mencintaimu?' Meski pertemuan dengan malaikat tadi hanya bagian dari cerita orang lain, namun ini menjadi sebuah teguran bagi kita untuk lebih mencintai Allah. Sehingga di hari kemudian kelak, malaikat pun salut dengan ujub cinta yang telah kita persembahkan pada Sang Khalik. Apa pelajaran berharga dari sosok Rabi'ah menurut Anda? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.